Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita akan turun keberkahan dan rahmat Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Hari ini kita membaca kitab Sahih Bukhari. Seperti ini kitabnya, cetakan lokal ini di Ponorogo, Bandung. Kemarin kita sudah membaca kitab Sunan Ibnu Majah, sudah membaca Sunan Nasa'i, membaca Sahih Muslim. Hari ini kita membaca Sahih Bukhari. Nanti kita baca Sunan Tirmizi dan Abu Daud. Jadi pas kita baca Kutubus Sittah, membahas masalah puasa menggunakan 6 kitab hadis utama, ya. Ini sekarang Sahih Bukhari. Bab yang akan kita bahas adalah bab, kayaknya di Sahih Bukhari ini nggak ada judul babnya, ini nggak ada nomor-nomornya. Abwabul i'tikaf, bab-bab tentang itikaf. Ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu pelaksanaan itikaf, maka kita bahas permasalahan itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari memberikan prolog, pendahuluan. Al-i'tikafi fi ashrin awakhiril wala i'tikafi fil masjidi kullaha liqaulihi ta'ala wala tubashshiruhuna wa antum akifuhuna fil masjid tilka hududullah fala takhrabuha kadzalika yubainullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi pembukaannya Imam Bukhari menuliskan tentang ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 tentang itikaf. Intinya adalah jangan kau dekati wanita istri-istrimu ketika engkau sedang beritikaf di masjid. Maksudnya jangan berhubungan. Itikaf itu adalah fi ashrin awakhiril. Jadi pada 10 hari terakhir, wala i'tikafi fil masjid. Bukanlah termasuk i'tikaf kalau tidak di masjid, kira-kira gitu ya. Jadi i'tikaf itu hukumnya adalah dilaksanakan di masjid. Baik, sekarang kita masuk satu hadis. Hadisnya nomor 1900. Hadatsana Ismail ibnu Abdullah qala hadatsani Ibnul Wahab an Yunus an-Nafi akhbarahu an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashral awakhiri minar Ramadan. Jadi kata Imam Bukhari, meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, berkata kepada Ismail ibnu Abdullah yaitu Ibnul Wahab, dia dapat hadis ini dari Yunus, Yunus dapat dari Nafi, Nafi mendapatkan kabar ini dari Abdullah ibnu Umar.
Itu ya riwayat sanadnya. Abdullah ibnu Umar mendengar dari Rasulullah, melihat, bukan mendengar ini, karena kalimatnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu asral awakhiri minar Ramadan. Rasulullah melaksanakan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, para jamaah sekalian, perlu dipahami tentang itikaf, ya. Dari sisi bahasa, itikaf itu artinya diam. Pokoknya diam di masjid ya namanya itikaf. Jadi kan sering tuh ustadz-ustadz bilang, ayo kita perpanjang itikafnya setelah sholat subuh dengerin taklim. Yaitu itikaf, memperpanjang sholat, berdiam diri di masjid. Tetapi itikaf menurut hukum syara, ya ini penting ya. Menurut para ulama fikih, itikaf menurut hukum syara itu adalah intisaru sholatu ba'da sholati. Nah, itu itikaf ya. Itikaf itu yang sesuai dengan hukum syariat adalah definisinya intisaru sholatu ba'da sholati. Menunggu, bahasa Indonesianya kira-kira gini, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Itu itikaf. Jadi Rasulullah itu kan masuknya pada malam 21 masuk ke masjid habis isya, udah pulang terus masuk ke masjid. Dia subuh di masjid beliau. Dari subuh, karena intisaru sholatu ba'da sholati, menunggu waktu sholat sampai selesai, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Jadi habis subuh menunggu zuhur, habis zuhur menunggu asar, habis asar menunggu maghrib, habis maghrib menunggu isya, habis isya menunggu subuh. Itulah itikaf. Jangan kelayapan keluar. Kalau kelayapan keluar namanya bukan itikaf. Sedangkan Rasulullah aja pada saat rambutnya minta disisirin, badannya cuma diginin doang. Sisirin sama Aisyah dari luar. Ya. Jangan ngayap-ngayap. Kalau ngayap-ngayap bukan itikaf namanya. Apalagi keluar-keluar beli nasi goreng gitu. Ya. Jangan, itu bukan itikaf. Bahkan dulu ketika kita lagi bangun masjid, tempat duduk nih, saya lagi liatin aja nih, kalau tempat duduknya di luar masjid, kalau orang itikaf batal dong ya, saya buat itikafnya. Tapi saya pikir adalah satu kesatuan lah, kita anggap gitu ya, harusnya ada di dalam. Jadi itikaf itu 24 jam ada di masjid. Terus bagaimana kebutuhan kita? Ya kita berpesanlah sama orang rumah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Kebutuhannya dibawain sama orang rumahnya, makannya, minumnya, bajunya diambilin. Itulah itikaf. Ya, intisaru sholatu ba'da sholati, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Ya, Bapak pernah dengar nggak hadis tentang ribat yang pernah saya bacakan? Kan Rasulullah pernah bilang tuh, isbagin wudu'i ala makariha, perbagus wudu'mu di saat suasana yang engkau tidak sukai. Ya, wantasiru salatu ba'da salati wa kathirul khata'ilal masjid fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Rasulullah ngomong begitu kan. Perbaiki wudu'mu, sempurnakan wudu'mu di masa engkau tidak sukai. Maksudnya begini, di kota Madinah itu kalau lagi musim dingin, dingin banget, sahabat tuh malas-malasan wudu. Kata Rasulullah, pada masa-masa seperti itu sempurnakan wudu'mu yang benar. Wa aktsarul khata'ilal masjid, pada masa-masa seperti itu dingin, orang malas keluar, perbanyak langkahmu dengan ke masjid. Wa intisaru sholatu ba'da sholati fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Maka itu adalah ribat. Ribat itu maksudnya adalah kesiapsiagaan membela agama Allah. Ya, begitu. Jadi wantasiru sholatu ba'da sholati, itulah iktikaf. Iktikaf ya, 24 jam di dalam masjid menunggu sholat setelah selesai sholat 5 waktu maksudnya. Terus ngapain? Ya Rasulullah berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran,
kita juga mengikuti seperti itu, berzikir, mikir ayat Quran. Boleh istirahat? Ya boleh ketika lelah, tidur gitu ya. Tapi itulah hakikatnya itikaf. Jadi itikaf itu tidak termasuk syariat kalau setengah malam, setengah hari gitu ya. Jadi harus 24 jam. Kan kadang ada yang datangnya habis isya, pulangnya habis subuh ya. Tapi kalau untuk berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah, berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran di malam bulan Ramadan, ya boleh-boleh aja sih. Cuma itu tidak termasuk dalam itikaf menurut pengertian syariat. Jelas ya? Pada hadis berikutnya nomor 1901, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah ibnu Zubair an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah begini, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allahu thumma i'tikafu azwajuhu min ba'dihi. Nah, ini penting. Jadi hadis yang berikutnya adalah dari Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah ibnu Yusuf mendapatkan hadis ini dari Laits mendapatkan hadis ini dari Uqail mendapatkan hadis ini dari Ibnu Syihab mendapatkan hadis ini dari Urwah ibnu Zubair mendapatkan hadis ini dari Aisyah ngomong begini, Aisyah istri Rasulullah ya, ana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf asrul awakhir minal Ramadan, pada 10 akhir bulan Ramadan, hatta tawafahu, sampai beliau wafat, berarti beliau i'tikaf terus selama bulan Ramadan. Summa i'tikafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, ini penting. Lalu setelah beliau wafat, lalu beriktikaf pula lah istri-istrinya ya. Nah, ini biar kita bisa mencerna logika kita. Berdasarkan hadis ini ya, summa i'tikafa azwajuhu min ba'dihi. Lalu setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah melanjutkan i'tikaf. Nah, berdasarkan hadis ini, maka Imam Hambali, mazhab Hambali, Imam Malik, mazhab Maliki, membolehkan wanita-wanita beriktikaf di masjid. Wanita-wanita dibolehkan beriktikaf di masjid. Dua mazhab saja, Hambali sama Maliki, berdasarkan hadis ini. Cuma ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, dia harus mendapat izin dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Yang kedua, para wanita kalau ingin beriktikaf, nanti panitia Ramadan kasih tahu, wanita tidak boleh memasuki ruang sholat laki-laki. Dia harus bikin gurbah, bikin kotak-kotakan di pojokan situ, pojokan situ. Ya, nanti dia dikotak-kotakin. Cuma dia tidak boleh masuk-masuk ke sini. Dilarang. Ini ruang sholatnya laki-laki, biar pada pojok-pojok aja. Ya, laki-laki juga jangan nyolong-nyolong masuk-masuk ke tempat iktikafnya perempuan. Nanti dikotak-kotakin gitu ya. Syaratnya itu. Jadi dua mazhab membolehkan iktikaf, yaitu mazhab Imam Hambali dan mazhab Imam Malik. Lalu bagaimana dengan dua mazhab berikutnya? Mari kita bahas ya. Jadi biar kita tahu perbedaan mazhab itu sumbernya, mereka semuanya sama-sama benar karena berdasarkan dalil yang sahih. Kita cuma mengikuti aja. Sekarang kita baca lagi hadis berikutnya. Nah, atau jangan hadis yang itu dulu deh, karena udah terlanjur membahas. Kita baca hadis nomor 1907 karena urusan perempuan nih. Judulnya Ihtikafin Nisa'a, iktikafnya perempuan. Hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Hamad ibnu Zaid, hadatsana Yahya an Umar an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashrin awakhiri minar Ramadan, ya. Fakuntu adribu lahu khiba'ah. Ini perhatikan hadisnya ya. Fakuntu adribu lahu khiba'ah fayusalli subhi summa yadkhuluhu fa astanzanat Hafsah. Hafsah istrinya juga, istri Rasulullah, Aisyah, antadriba khiba'ah fa'adhinat, kata Aisyah gitu, fa'adhinat laha fadarabat khiba'ah falama ra'atuhu Zainab. Zainab ikut-ikutan, ibnatuhu Zainab ibnu Ja'si duribat khiba'ah. Akhara falama asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala akhibaihi faqala ma hadha fa akhbiru faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abiru turawna bihina fataraka i'tikafa dzalika syahra summa i'tikafa asral minas Syawal. Jadi ceritanya gini, Pak. Ini ceritanya, hadisnya begini artinya ya. Rasulullah melaksanakan itikaf pada 10 akhir bulan Ramadan. Lalu Aisyah ngelihat. Begitu Aisyah ngelihat istri Rasulullah, dia bikin gurbah, bikin tenda-tenda. Khiba'ah itu artinya tenda kecil. Di pojokan masjid, ikut masuk ke situ. Ya, itikaf sama Rasulullah. Habis itu begitu Aisyah bikin tenda, Hafsah istri Rasulullah ngeliat juga, Aisyah nemenin Rasul, kan gue juga bininya, gue pengen ikut masuk ke dalam tendanya Aisyah. Begitu Hafsah ikut masuk ke dalam tendanya Aisyah, Zainab ibnu Jahsi istri Rasulullah juga ngeliat, ada Aisyah sama Hafsah di dalam tenda, gue nggak mau kalah, gue bikin tenda juga. Dia bikin tenda lagi. Jadi ada 2 tenda. Habis sholat subuh, Rasulullah ngelihat, kok banyak tenda? Rasulullah bilang, apa-apaan ini? Kata Rasulullah gitu ya. Mahadha, kata Rasulullah. Fa akhbiru, kasih tahu nih ada apa nih gitu. Lalu Rasulullah nanya kepada istri-istrinya, abiru tarawna bihina, kalian mau mendapatkan kebaikan dengan cara seperti ini? Nanya ke istri-istrinya nih yang pada bikin tenda. Kayaknya mungkin kagak mau kalah kali ya. Istri Aisyah bikin, aku juga bikin lah, kan gue juga bininya Nabi, kira-kira begitu ya, Hafsah sama Zainab. Lalu gara-gara istri-istri Rasulullah pada ikut-ikutan bikin tenda, Rasulullah fataraka i'tikaf dzalika syahra. Rasulullah meninggalkan iktikafnya pada bulan itu, pada bulan Ramadan. Lalu summa iktikaf asral minas Syawal. Lalu diganti oleh Rasulullah iktikaf bulan Ramadan tahun itu dengan beriktikaf pada bulan Syawal. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya pada ngikut. Ya, kalau tadi kan istrinya iktikaf tuh setelah Rasulullah wafat. Berdasarkan hadis yang tadi, Imam Hambali dan Imam Malik membolehkan para wanita beriktikaf. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i menghukumi para wanita yang beriktikaf di masjid dengan hukum makruh. Paham ya? Makruh. Perempuan makruh sholat iktikaf di masjid, walaupun dia dapat izin dari suaminya, tetap makruh. Nggak boleh. Dasarnya apa Imam Syafi'i memakruhkan? Ini hadisnya ada. Hadis Sahih Bukhari nomor 1907. Lalu Imam Hambali membolehkan. Dasarnya apa? Hadis juga. Hadis nomor 1901. Hadisnya sama-sama sahih. Silahkan mau ikut yang mana. Sama-sama benar. Kok begitu Pak Ubay? Itulah mazhab. Itulah mazhab. Ya. Tapi kalau kita memahami, si A bilang begini, si B bilang begini, yang terpenting itu bukan
yang terpenting bagi kita di umat Islam, itulah diharapkan mengapa kita harus menuntut ilmu. Yang terpenting bagi kita adalah bukan si A bilang begini, si B bilang begitu, tapi yang perlu kita ketahui adalah si A bilang begitu, dasarnya apa? Si B bilang begini, dasarnya apa? Itu yang penting buat kita. Ya, supaya kita paham. Jadi kita orang Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, maka ihtikaf istri-istri kita walaupun kita kasih izin itu makruh. Makruh hukumnya, nggak haram tapi makruh. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Dasarnya apa? Ini hadis yang saya baru bacakan. Rasulullah membatalkan ihtikaf gara-gara istrinya pada ngikut. Takut timbul fitnah. Kalau perempuan berikhtilat nyampur-nyampur di dalam masjid. Ya, jelas ya. Tetapi Imam Hanafi juga memakruhkan. Imam Hanafi juga makruh. Jadi dua imam memakruhkan, dua imam membolehkan. Tapi Imam Hanafi memakruhkan bukan berdasarkan hadis. Nah, inilah bedanya mazhab Imam Hanafi, biar kita pintar ya. Imam Hanafi itu kan dijulukin ahli ru'yah. Ahli ra'yi, bukan ahli ru'yah, ahli ra'yi. Dia menggunakan akal. Imam Hanafi mengkiaskan hadis tentang sholatnya wanita. Ya, kan ada banyak hadis tuh, salah satunya misalnya bunyinya begini, wala tamna'u nisa'ukum fil masjid, jangan engkau larang wanita-wanitamu di masjid, wa buyutahuna khairalahuna, ya, jangan engkau larang istri-istrimu datang ke masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi perempuan itu lebih baik sholat di rumah, kata Rasulullah. Ada lagi hadis yang mengatakan khairul masajidi qurwatu min buyutihina, khairul masajidin nisa qurwatu min buyutihina, sebaik-baiknya masjid bagi perempuan adalah ruangan tertentu di dalam rumah, bukan cuma di halaman rumah, bukan di ruang tamu tapi di kamar, ya, sebaik-baiknya masjid. Nah, berdasarkan hadis itu Imam Hanafi mengkiaskan ke iktikaf. Kata Imam Hanafi, sholat aja sebaiknya di rumah, apalagi iktikaf yang sunnah, yang wajib aja sebaiknya di rumah, apalagi iktikaf. Jadi Imam Hanafi menganggap makruh, Imam Syafi'i menganggap makruh, cuma dasar pertimbangannya berbeda, gitu ya. Itulah mengapa kita harus belajar mazhab-mazhab itu. Sebetulnya mazhab-mazhab dalam fikih itu banyak, bukan cuma 4. Ada Imam Auza'i, ada Lais, ada Sufyan ibnu Uyainah, ada satu lagi tuh mazhab fikih juga. Ada sekitar, mazhab fikih di dunia Islam ini ada sekitar 13. Ya, cuma yang terkenal itu 4. Untuk orang-orang Islam di Nusantara ini bersama dengan Afghanistan dan Pakistan malah enggak, itu mazhabnya Syafi'i. Untuk orang-orang Islam di Afrika Utara mereka rata-rata bermazhab Maliki. Untuk orang-orang di Hijaz dan sekitarnya, Arab Saudi dan Uni Emirat, sebagian Yaman, sebagian kecil itu bermazhab Hambali. Untuk orang-orang India, Mesir dan sebagainya mereka bermazhab Hanafi. Ya, jadi kita harus memahami itu. Sekarang kita tinggal pilih. Kalau istri kita mau minta izin untuk iktikaf, mau diizinin boleh, karena ada dasarnya. Mau tidak diizinkan juga boleh, karena memang makruh. Nah, ada yang menarik nih para jamaah sekalian. Saya buka-buka Google nih. Nih ya, saya mau kasih tahu ya sama yang suka nge-googling itu ya. Saya serius nih, bukan bercanda ya. Jadi, saya buka-buka Google, dijulus di situ, iktikaf bagi wanita. Menurut mazhab Imam Syafi'i membolehkan iktikaf wanita. Dalilnya adalah hadis ini yang tadi saya baca ini. Padahal hadis ini dalil isinya adalah melarang para wanita beriktikaf. Jadi dia bilang boleh, tapi pakai hadis-hadis yang memakruhkan. Jadi hati-hati kalau baca Google ya, terutama untuk hukum Islam. Makanya itu saya selalu bilang kalau belajar itu ke sumber aslinya. Belajar hadis sama ahli hadis, belajar tafsir sama ahli tafsir, belajar fikih sama ahli fikih, biar kita jelas. Oh, kita baca-baca aja,
Boleh, mana boleh? Itu dalilnya ada. Memang ada ditulis nih di Google. Padahal itu hadis yang memakruhkan. Dari saya kecil, dari saya sanawiyah, belajar fikih, itikaf itu makruh menurut Imam Syafi'i, dalilnya ya ini. Begitu ada Google sekarang, jadi boleh, dalilnya ini juga. Kan ngaco. Kalau mau boleh, bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Hambali dan Imam Malik dalilnya yang nomor 1900. Gitu, harus jelas ya. Karena kita orang awam ini kadang-kadang main baca-baca aja, oh bisa-bisa, oh boleh-boleh dalilnya. Padahal dalil untuk yang melarang, tapi dibilang untuk yang membolehkan. Harus jelas ya. Nah, ini urusan itikaf ini dalam satu bab aja ada lebih dari 10 hadis. Ya. Jadi kita harus memahaminya dengan jelas. Sekarang kita baca lagi satu lagi. Baru sebentar. Hadatsana Ismail qala hadatsana Malik an Zaid an Abdullah ibnul Hadi an Muhammad ibnu Ibrahim an Haris At-Tamimi an Abi Salamah an Abdurrahman an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi ashrin awsatu minar Ramadan fa'takafu amman hatta idza kana lailati ihda ishrina. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu beriktikaf dari 10 hari bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan, tidak 10 hari terakhir. Dan ada hadis lain mengatakan dari pertengahan bulan Ramadan Rasulullah sudah mulai iktikaf, atau Rasulullah juga pernah masuk malam 21. Jadi tidak harus 10 hari terakhir, karena Rasulullah itu pernah masuk pada 10 hari Ramadan, pernah masuk pertengahan, berarti pada malam 15 atau malam 14, pernah juga Rasulullah masuk pada malam idza kana lailatul ihda wa ishrina, pernah masuk malam 21, berarti 10 hari terakhir. Berarti bisa 10 hari, 20 hari pertama, 20 hari terakhir, bisa 15 hari terakhir, bisa 10 hari terakhir. Tetapi yang populer, yang masyhur adalah 10 hari terakhir. Kita ikut aja yang 10 hari. Ya, kalau yang 15 hadisnya cuma satu kok ini. Nah, yakhruju min sahibitiha minal i'tikafi qala man kana i'tikafa ma'i falyatakib asral awakhirin. Tapi Rasulullah ngomong begini, barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada asral awakhiri, pada 10 hari terakhir. Wa qad ra'aitu hadhil lailah summa unsituha wa qad ra'aituni asjudu fil ma'i wattin. Jadi kata Rasulullah, beriktikaflah, kalau ingin beriktikaf denganku, beriktikaflah pada 10 hari terakhir. Lalu famtasuha fi asrin awakhirin, carilah malam Lailatul Qadar fi asri awakhiri, pada 10 hari terakhir. Watamsuha fi kulli watrin, dan carilah pada setiap watrin, hari-hari malam-malam yang ganjil. Ya, jadi pesan Rasulullah, kalau ingin beriktikaf, walaupun Rasulullah beriktikaf pada 20 hari terakhir, 15 hari terakhir, dan 10 hari terakhir, yang masyhur adalah 10 hari terakhir. Clear ya? Kalau kata Rasulullah, kalau ingin beriktikaf kepadaku, ikutlah 10 hari terakhir, dan carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir itu. Tetapi cari juga pada malam-malam ganjil. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan sih malam Lailatul Qadar? Ya, pokoknya 10 hari terakhir, atau pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir itu. Tapi paling gampang ya udah 10 hari terakhir baca doa deh. Baca doa, zikir ya 10 hari doang gitu kan. Dan Rasulullah itu baliknya itu adalah setelah sholat subuh, setelah memasuki bulan Syawal. Ya. Ada lagi yang mengatakan Rasulullah kembalinya setelah sholat Isya pada bulan Ramadan hari terakhir malam takbiran.
Ada hadis yang mengatakan setelah sholat subuh, setelah memasuki bulan Syawal. Dua-duanya hadisnya sahih, silahkan dipilih ya. Jadi pada hadis yang berikutnya itu Rasulullah, walaupun Rasulullah sholat itikafnya itu 20 hari terakhir, 15 hari terakhir dan 10 hari terakhir, tapi Rasulullah menyarankan 10 hari terakhir, cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pula, lalu atau cari di malam-malam ganjil. Saya kira begitu para jamaah sekalian. Jadi pertanyaannya tuh, kalau istri kita mau itikaf gimana Pak Ubay? Ya silahkan, mau mengikuti mazhab yang mana kan udah saya jelasin ya. Mau ikuti Hambali boleh, Maliki boleh, Hanafi boleh, Syafi'i boleh, Maliki juga boleh ya. Tapi kira-kira begitu. Cuma para ulama mengatakan sebaiknya kita tidak melakukan talfik kecuali kita mustahid. Talfik itu pindah-pindah mazhab. Hari ini kita pakai Hambali, besok pakai Syafi'i. Walaupun saya melakukan talfik, kalau wudhu saya pakai mazhabnya Hambali, begini, karena menurut pemahaman saya membasuh itu seluruhnya. Mazhabnya Syafi'i cuma minimal 3 lembar. Kalau habis wudhu saya menyentuh istri saya tidak batal, itu mazhabnya Imam Hambali. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah habis wudhu lalu mencium istrinya. Berdasarkan hadis itu saya berpedoman. Baca bismillah saya sir. Imam Syafi'i harus zahran. Kunut, Syafi'i seumur hidupnya pakai kunut. Kalau kita bermazhab Syafi'i pakai kunut. Hambali tidak, Syafi'i tidak, Hanafi tidak. Saya termasuk yang tidak. Saya mengikut itu, bukan orang saya baca hadisnya, hadis ini lebih kuat, berarti saya pakai yang ini gitu ya. Maka dari itu para ulama mengatakan sebaiknya kita orang-orang awam ini ikut satu mazhab saja, tidak boleh talfik, pindah-pindah, karena kita berpedoman pada mazhab itu. Cuma kalau kita memahami dasar hukumnya, ya ikuti dasar hukumnya. Cuma mazhab-mazhab itu memudahkan kita ya. Yang harus dipahami oleh para jamaah sekalian adalah para ulama-ulama fikih itu bukan sengaja loh, bukan sengaja bikin mazhab, bukan. Sebagai contoh, Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik. Lalu setelah ilmunya sudah banyak, beliau membuat beberapa ketentuan sendiri. Lalu ketentuan syariatnya diikuti oleh murid-muridnya. Setelah diikuti oleh murid-muridnya, banyak kitab-kitab fikih yang ditulis berdasarkan pendapat-pendapat Syafi'i, maka terbentuklah mazhab Imam Syafi'i secara alami. Imam Ahmad bin Hambal berguru pada Imam Syafi'i, muridnya. Lalu Imam Ahmad berpendapat sendiri berdasarkan pengetahuan beliau. Imam Ahmad tuh pengetahuannya sangat luas. Lalu beliau membuat beberapa keputusan syariat, bukan membuat pendapatnya berdasarkan murid-muridnya, dan ditulis buku-buku berdasarkan pemahaman itu, maka terbentuklah mazhab Hambali, dan begitu seterusnya. Bukan mereka yang bikin ya, karena mereka itu hanya para mustahid yang giat menuntut ilmu. Saya kira begitu para jamaah sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.